Dewi menapaki tanah kering sepanjang jalan setapak. Seragam coklat kebanggaannya kini penuh dengan debu dan keringat. Ia baru sebulan ditempatkan di desa itu sebagai bagian dari program pembinaan masyarakat, namun hari itu adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa tersesat, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam pikirannya sendiri. Dewi menghentikan langkahnya di tengah ladang jagung yang tinggi dan rapat. Napasnya tersengal. Suara jangkrik dan desir angin yang menerpa daun-daun jagung menjadi satu-satunya irama yang mengiringi langkahnya. Ia mengangkat HT, mencoba menghubungi pos terdekat, tapi sinyal hilang. Keringat menetes dari pelipisnya, matanya mulai panik. Di tengah rasa lelah dan gugup itu, langkah kakinya tersandung akar jagung yang menjalar di tanah. Ia terjatuh, lututnya terluka, dan rasa perih mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ia mencoba bangkit, suara langkah kaki dari balik rimbunnya jagung membuatnya refleks mengambil tongkat polisi dari pinggangnya. Tapi yang muncul justru seorang pria muda dengan kulit legam, wajahnya teduh meski terbakar matahari, dan tubuhnya berbalut baju lengan panjang lusuh yang sudah pudar warnanya. Matanya terbelalak melihat wanita berseragam di tengah ladang. "Mbak, nggak apa-apa?" tanyanya pelan dengan logat desa yang kental. Dewi sempat ragu, ia tak tahu apakah pria ini bisa dipercaya. Tapi rasa sakit di lutut dan haus yang menggigit membuatnya tak punya pilihan. Ia mengangguk pelan. "Saya tersesat," jawabnya singkat, berusaha tetap menjaga wibawa sebagai aparat. Pria itu tersenyum kecil, lalu tanpa banyak bicara, ia membantu Dewi berdiri dan memapahnya ke sebuah gubuk kecil di tengah ladang. Di sana, ia menawarkan air minum dari kendi tanah liat dan mencuci luka di lutut Dewi dengan air bersih yang disimpannya. "Nama saya Jaka," ujarnya sambil membalut luka Dewi dengan sehelai kain bersih. "Saya yang garap ladang jagung ini." Dewi hanya mengangguk sambil memandangi wajah Jaka yang tampak begitu tenang, seolah kehidupan keras tak mampu mengikis ketulusan dari sorot matanya. Untuk pertama kalinya sejak berada di desa itu, Dewi merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang tugasnya, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat dadanya hangat di tengah teriknya siang. Mereka duduk diam beberapa saat di bawah naungan gubuk, memandangi langit dan deretan jagung yang melambai diterpa angin. Jaka bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia tinggal sendiri sejak orang tuanya meninggal, dan bagaimana ia menggantungkan hidup hanya pada ladang jagung itu. Dewi mendengarkan, dan perlahan dinding pertahanan dalam dirinya mulai runtuh. Di balik kesederhanaannya, Jaka menyimpan dunia yang selama ini asing bagi Dewi, jujur, polos, dan tulus. Sebelum matahari tergelincir ke barat, Jaka mengantar Dewi keluar dari ladang dan menunjukkan jalan kembali ke pos polisi desa. Mereka tidak banyak berbicara, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara, perasaan asing yang menyesap perlahan. Saat mereka berpisah, Dewi sempat menoleh, dan mendapati Jaka masih berdiri di ujung ladang, menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa ia pahami. Hari itu, Dewi kembali ke posnya dengan tubuh lelah dan pakaian kotor. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Ia tidak tahu apa itu. Mungkin hanya rasa terima kasih. Mungkin kekaguman. Atau, mungkin awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sejak pertemuan itu, wajah Jaka kerap melintas dalam pikiran Dewi, bahkan saat ia sedang menulis laporan atau mengobrol dengan rekan sesama polisi. Ada yang mengganggu, tapi tidak menyakitkan. Justru seperti aliran hangat yang perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam dirinya. Di balik tugas dan tanggung jawab yang menuntut ketegasan, ia tiba-tiba merasa ingin tenang. Dan anehnya, ketenangan itu justru ia temukan dalam ingatan tentang seorang pria sederhana yang tinggal di tengah ladang jagung. Hari-hari berikutnya, Dewi mulai sering, kebetulan, melewati ladang Jaka saat patroli. Ia berdalih memeriksa keamanan sekitar lahan pertanian, padahal hatinya diam-diam menuntunnya ke tempat itu. Jaka menyambutnya dengan cara yang selalu sama, ramah, tenang, dan seolah tak peduli bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang polwan berpangkat. Di mata Jaka, Dewi adalah perempuan biasa, dan justru itulah yang membuat Dewi merasa hidup. Suatu sore, langit mendung menggantung di atas desa Karangjati. Dewi kembali mengunjungi ladang jagung, dan mendapati Jaka tengah menanam benih dengan tangan telanjang, penuh lumpur. "Mau bantu, Mbak?" tanyanya setengah bercanda. Dewi tertawa kecil, lalu meletakkan tongkat dan topinya, menggulung lengan baju, dan ikut turun ke ladang. Jemarinya yang biasa memegang pistol kini mencengkeram tanah basah,
menciptakan ironi yang membuat hatinya berdebar. Hujan turun tanpa aba-aba, rintiknya pelan lalu membesar, membasahi tanah dan tubuh mereka. Jaka tertawa melihat Dewi panik, menariknya ke gubuk kecil yang dulu pernah mereka singgahi. Nafas mereka tersengal, tubuh basah kuyup, dan tatapan bertemu dalam jarak yang terlalu dekat untuk dihindari. Di detik itulah, waktu seolah berhenti. Jaka menatap mata Dewi, mencari keraguan. Tapi Dewi tak menghindar, ia justru diam, menerima keheningan itu dengan dada yang berdebar keras. Dalam sunyi yang dipecah hanya oleh suara hujan, tangan Jaka menyentuh pipi Dewi yang dingin oleh udara. Dan entah siapa yang lebih dulu melangkah, tapi saat bibir mereka bersatu, tak ada lagi dunia di luar gubuk itu. Tak ada seragam, tak ada kasta sosial, tak ada aturan. Yang tersisa hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam cara paling sunyi, paling jujur. Ketika hujan reda, keduanya tak berkata apa-apa. Hanya saling memandangi langit yang kembali cerah, dan ladang jagung yang basah oleh air dan mungkin, oleh perasaan yang mulai tumbuh, liar dan tak bisa dikendalikan. Dewi tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar pelampiasan rasa. Itu adalah awal dari sebuah pilihan yang akan ia hadapi, antara cinta dan pengabdian, antara hatinya sendiri dan dunia yang menuntut banyak batasan. Hari itu, Jaka mengantar Dewi kembali ke jalan utama. Mereka tak menggenggam tangan, tapi langkah mereka seirama. Tak perlu kata-kata, karena keduanya tahu, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu tak bisa dibatalkan. Namun di lubuk hati terdalam, Dewi mulai bertanya-tanya, apakah cinta bisa tumbuh subur di ladang jagung, atau justru akan layu ketika diterpa kenyataan hidup. Waktu berlalu seperti angin yang berembus pelan namun pasti. Dewi terus menjalani tugasnya seperti biasa, namun dunia di dalam dirinya telah berubah sejak hari hujan itu. Ia masih mengenakan seragam dan berbicara tegas di depan masyarakat, tapi setiap kali menyentuh perutnya yang masih datar, hatinya bergemuruh. Ia mulai mencatat siklus tubuhnya, menghitung hari, dan malam-malamnya menjadi gelisah oleh kemungkinan yang tak bisa ia abaikan. Pada pagi yang gerimis, Dewi memberanikan diri pergi ke puskesmas desa. Ia datang tanpa seragam, mengenakan jaket lusuh dan topi lebar, berharap tak ada yang mengenalinya. Bidan tua yang menyambutnya memeriksa dengan tenang dan tanpa banyak bicara. Tapi ketika hasilnya keluar, dunia Dewi seolah berhenti berputar. Positif. Ia hamil. Dalam perutnya kini tumbuh satu kehidupan kecil, hasil dari satu momen yang ia tahu tak bisa ia tarik kembali. Dewi keluar dari puskesmas dengan langkah lunglai. Hujan turun lagi, entah mengapa selalu menemani momen-momen terbesarnya. Ia berdiri di bawah pohon besar dekat lapangan desa, menggenggam hasil tes dengan tangan gemetar. Ia, seorang polwan, belum menikah, hamil, dan ayah dari anak ini adalah pria miskin tanpa ijazah yang hidup dari ladang jagung. Dunia yang ia kenal, yang selama ini ia bangun dengan kedisiplinan dan prestasi, mulai runtuh dari fondasinya. Butuh 2 hari baginya untuk mengumpulkan keberanian mendatangi Jaka. Ia datang saat matahari hampir tenggelam, dan Jaka sedang menjemur jagung hasil panen. Wajahnya bersinar melihat Dewi, tapi senyum itu memudar perlahan saat ia melihat ekspresi Dewi yang pucat dan mata yang sembab. "Aku hamil, Jaka," ucap Dewi tanpa basa-basi, seperti menumpahkan bom yang sudah lama menggantung di dadanya. Suara Jaka tercekat, jemarinya yang kasar gemetar saat menyentuh bahu Dewi. "Aku, nggak pantas buat kamu," katanya lirih. Kalimat itu menusuk hati Dewi lebih dari yang ia duga. "Jangan bilang begitu," balasnya dengan suara retak. "Aku juga bingung, tapi aku nggak bisa pura-pura ini nggak terjadi." Jaka terdiam, lalu memalingkan wajah ke arah ladang. Pandangannya kosong. Ia merasa bersalah, bukan karena anak itu, tapi karena ia tahu dunia Dewi jauh lebih keras dibanding ladang manapun. Ia tak ingin jadi alasan hidup perempuan itu hancur. Tapi bagaimana mungkin ia meninggalkan darah dagingnya sendiri? Malam itu mereka duduk di bawah langit penuh bintang, tanpa kata-kata. Hanya ada 2 manusia yang bingung, takut, dan tak siap. Tapi satu hal pasti, cinta mereka nyata, dan nyawa kecil itu telah tumbuh dari cinta, bukan dari dosa. Meski dunia mungkin melihatnya berbeda. Saat Dewi pulang malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi di tengah semua ketakutan dan ketidakpastian, ia memegang satu keyakinan, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Tidak pada anak ini, tidak pada Jaka, dan tidak pada cinta yang sudah terlanjur tumbuh di ladang jagung.
Dewi akhirnya kembali ke kota. Surat cuti dengan alasan kesehatan menjadi penyelamat sementara dari tatapan curiga dan pertanyaan rekan sejawat. Namun pulang ke kota bukan berarti kembali ke rumah yang dulu hangat, kini menjadi ruang interogasi tak berujung. Ibunya menangis ketika tahu Dewi hamil tanpa suami. Ayahnya hanya diam, duduk kaku di ruang tamu dengan mata tajam yang menusuk lebih dalam dari peluru. "Ini aib, Dewi," ujar ibunya sambil menahan isak. "Kamu polwan, panutan. Bagaimana nanti kamu kembali berdinas?" Dewi tak menjawab. Ia tahu setiap kata akan berakhir sebagai luka baru. Ia mengurung diri di kamar, menatap hasil USG kecil yang disembunyikannya di dalam dompet. Ada kehidupan di dalam dirinya, nyata, berdetak, tak bersalah. Tapi dunia ingin ia menghapusnya. Atasannya memanggilnya, menyarankan agar membersihkan diri, demi menyelamatkan karir dan nama baik institusi. "Kami bisa bantu, asal kamu kooperatif," kata atasannya dengan nada dingin. Tawaran itu terdengar seperti vonis kematian bagi bayi yang bahkan belum sempat membuka mata. Sementara itu, jauh di desa, Jaka berjuang dengan caranya sendiri. Ia merasa tak berhak hanya diam. Ia menjual sebagian hasil panen untuk ongkos ke kota, lalu berangkat dengan tas kecil berisi pakaian dan harapan. Kota baginya adalah hutan beton asing yang penuh aturan yang tak ia pahami. Ia mencoba bekerja serabutan, kuli bangunan, tukang parkir, bahkan membantu di pasar malam. Namun semua itu tak cukup untuk menyentuh dunia Dewi. Dunia yang penuh syarat, ijazah, dan status. Setiap malam, Jaka tidur di emperan toko sambil memandangi foto kecil Dewi yang ia simpan diam-diam, foto mereka saat tersenyum di ladang jagung. Dewi dan Jaka bertemu di sebuah taman kota, duduk di bangku kayu yang mengelupas catnya. Wajah Jaka tirus, tangannya penuh kapalan baru. Ia menatap Dewi lama, dan ketika Dewi mulai menangis, Jaka hanya menariknya ke pelukan tanpa berkata-kata. "Aku ditawari menggugurkan anak kita," bisik Dewi. Napas Jaka tercekat, matanya membelalak, tapi ia tahu tak boleh marah. Ia hanya menggenggam tangan Dewi lebih erat. "Jangan, Wi, itu anak kita. Kita akan cari jalan, meski harus merangkak." Malam itu, Dewi menatap bintang dari jendela apartemennya. Ia tahu pilihannya akan mengubah segalanya. Ia bisa kembali menjadi polwan yang dihormati, menutupi aib ini dan menjalani hidup aman. Tapi ia juga tahu, jika ia melakukannya, ia akan membunuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar bayi. Ia akan membunuh harapan, cinta, dan kejujurannya sendiri. Akhirnya, Dewi menulis surat pengunduran diri. Tangannya gemetar saat menuliskannya, tapi hatinya teguh. Ia mengembalikan seragam yang dulu ia banggakan, dan memilih jalan yang lebih berat. Ia memilih untuk menjadi ibu, bukan hanya wanita berseragam. Ia memilih cinta, bukan reputasi kosong yang dibangun di atas kebohongan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi merasa bebas meskipun dunia memunggunginya. Hujan deras turun malam itu di desa Karangjati, seolah langit menangis bersama Dewi yang sedang mengejan di dalam bilik sederhana rumah bidan desa. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan karena listrik padam. Jaka duduk di luar ruangan, menggenggam tangan kotor penuh luka bekas kerja kasar, sambil membaca doa-doa yang bahkan ia lupa pernah diajarkan siapa. Detik-detik berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai, sampai akhirnya, tangis bayi pecah menembus suara hujan, nyaring, kuat, dan hidup. Tangis itu mengubah segalanya. Dewi menangis lebih keras dari anaknya, bukan karena sakit, tapi karena lega. Di tengah semua yang ia relakan, pangkat, nama baik, dan kenyamanan, ia telah melahirkan sesuatu yang lebih berharga, cinta yang berwujud nyata. Ketika Jaka menggendong bayi itu untuk pertama kalinya, tangannya gemetar, tapi wajahnya menyala seperti pagi yang hangat setelah badai. Masyarakat desa awalnya memandang sinis. Perempuan kota, mantan polwan, kembali ke desa dengan perut besar dan membawa lelaki ladang ke dalam hidupnya. Tapi seiring waktu, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dibantah, ketulusan. Jaka tetap bekerja keras, Dewi mulai membantu para ibu muda dengan pengetahuannya, dan lambat laun, cibiran berubah menjadi simpati, lalu menjadi penghargaan diam-diam. Dengan sisa uang tabungan dan hasil penjualan panen, mereka membangun koperasi kecil di pinggir desa, tempat petani bisa menitip hasil panen dan mendapat harga lebih baik. Dewi tak lagi berseragam, tapi wibawanya masih terasa. Ia bukan lagi polwan yang berpatroli dengan tongkat,
tapi ibu muda yang memperjuangkan hidup orang-orang kecil dengan tangan dan hatinya. Anak mereka tumbuh sehat, dengan mata bundar seperti ibunya dan kulit legam seperti ayahnya. Namanya, Cahya. Cahya berarti cahaya, kata Dewi saat Jaka bertanya. Karena dia yang menerangi jalan kita, waktu semuanya gelap. Setiap pagi, Jaka menggendong Cahya ke ladang, menunjukkan barisan jagung yang kini tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Seolah alam pun ikut memberi restu atas perjuangan mereka. Dewi sering berdiri di ujung ladang, memandangi Jaka dan anaknya dari kejauhan. Ia tersenyum, tak pernah menyesal sedikit pun. Seragam bisa diganti, pangkat bisa ditinggalkan. Tapi rasa dicintai, dan mencintai tanpa syarat, itulah yang tak tergantikan. Dan semuanya berawal dari langkah kaki yang tersesat, luka di lutut, dan tawa kecil di bawah hujan ladang jagung. Waktu terus berjalan, jagung tetap ditanam, dipanen, dan dijual. Hidup tetap keras, tapi mereka tak pernah lagi merasa sendiri. Mereka tak punya banyak, tapi cukup untuk bahagia. Karena cinta mereka bukan dibangun dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk melawan dunia demi satu hal kecil, sebuah keluarga. Di tengah ladang jagung yang hijau dan luas itu, cinta yang tumbuh diam-diam kini mekar sepenuhnya, dan mengakar kuat, tak tergoyahkan oleh waktu.